Rahma Saragih, NIM 320-242-1016 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin menjelaskan isi dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru di Asia yang diterbitkan oleh Kompas. Jadi audiens saya kali ini ialah orang tua saya, yaitu tua saya. Jadi sebelum saya menjelaskan isi dari buku ini, saya terlebih dahulu menjelaskan betapa pentingnya membaca buku sejarah, terutama buku sejarah suatu negara. Jadi, salah satu manfaat dari membaca buku sejarah ialah kita dapat mengetahui sejarah berdirinya suatu negara dan juga bangkitnya suatu negara, sehingga kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kita dalam bernegara. Jadi, saya ingin menjelaskan buku India Bangkitnya Raksasa Baru Jadi, India berkota di Mumbai dengan bahasa resminya yaitu bahasa Hindi dan juga bahasa Inggris. Saya ingin menjelaskan isi dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru di Asia kepada orang tua saya. Jadi tua di sini ada terdiri dari 6 bab. Bab pertama yaitu kekuatan dunia baru. Bab kedua yaitu maju karena teknologi informasi. Bab ketiga industri otomotif, film dan farmasi. Bab keempat ekonomi dan pertanian. Bab kelima buku dan pendidikan. Bab keenam sisi lain India modern. Setiap bab ini menunjukkan ataupun mengisahkan bagaimana India dapat berkembang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara India ialah salah satu negara yang ada di Asia Selatan dengan negara yang memiliki populasi angka kelahiran yang sangat tinggi. Bagaimana India itu bisa menjadi raksasa baru di Asia? Yaitu pada tahun 1990, India melahirkan pendidikan dan juga teknologi yang sangat berkembang pesat, sehingga melahirkan salah yang dinamakan dengan lembah silikon di India ataupun Silicon Valley of India yang menyerap di dalamnya 200 industri perangkat lunak dengan sangat banyak tenaga kerja. Bukan hanya di bidang pendidikan dan juga teknologi, di bidang ekonomi juga India berkembang dengan pesat, salah satunya di bidang perfilman, di mana di India memproduksi yang namanya film Bollywood yang kita tonton ataupun yang banyak disiarkan di televisi kita saat ini. Jadi, film-film Bollywood itu sebenarnya bukan sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di India, melainkan kehidupan yang selak belakang dari negara India. Bukan hanya di bidang pendidikan dan juga teknologi, di bidang ekonomi juga India berkembang dengan pesat, salah satunya di bidang perfilman, di mana di India memproduksi yang namanya film Bollywood yang kita tonton ataupun yang banyak disiarkan di televisi kita saat ini. Jadi, film-film Bollywood itu sebenarnya bukan sesuai dengan kehidupan nyata yang ada di India, melainkan kehidupan yang sangat bertolak. Hai semuanya, perkenalkan nama saya ataupun organisasi perdagangan di dunia. Jadi India sangat diperhitungkan di organisasi tersebut. Di bidang otomotif, India juga berkembang pesat. Bahkan seperti yang kita ketahui, bahkan negara Jepang sendiri yang merupakan negara yang sangat maju di bidang otomotif juga belajar dari India. Kita sebagai negara Indonesia yang dahulunya lebih maju dibandingkan dengan negara India seharusnya merasa malu dengan negara tersebut. Ya, dengan angka populasi yang sangat tinggi bisa menjadikan negara tersebut maju ataupun berkembang yang melahirkan raksasa baru di Asia. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi India bukan lagi dipandang sebelah mata, melainkan India menjadi salah satu negara yang menakutkan bagi dunia.
itulah India yang dahulunya kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu bagaimanapun seseorang memandang kita dengan sebelah mata, kita tidak boleh menyerah. Yang kedua, kita sebagai negara Indonesia juga harus belajar dari India, layaknya seperti Jepang yang juga belajar dari India meskipun negara tersebut sudah maju. Demikianlah dari isi buku tersebut, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.